Pernah nggak kamu dapat sebuah firasat atau dorongan untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian kamu bingung sendiri? Ini benaran intuisi atau cuma keinginan egoku saja? Ini bimbingan dari semesta atau cuma ketakutanku sendiri? Setelah melepaskan dogma, pertanyaan ini seringkali jadi tantangan terbesar. Kita kehilangan buku manual yang jelas dan sekarang harus belajar mendengarkan suara kita sendiri. Hari ini kita akan membedah dengan jelas cara membedakan kedua suara dalam kepalamu itu. Bagian 1. Mengenal dua suara dalam diri kita. Pertama, kita mesti paham dulu siapa saja sih aktor yang main di dalam kepala kita ini? Suara pertama, si ego. Ini adalah si pembuat drama. Dia adalah akumulasi dari semua pengalaman masa lalu, ketakutan, conditioning sosial, dan keinginan untuk bertahan hidup. Tugasnya cuma satu, melindungi dirimu. Tapi seringkali dengan cara yang berlebihan dan malah membatasi. Suara kedua, intuisi. Ini adalah si penyampai kebenaran. Suara yang berasal dari kesadaran lebih dalam, terhubung dengan keheningan dan kejernihan. Bahasanya sederhana, jernih, dan tidak emosional. Bagian 2. Apa itu suara dan mengapa itu bisa terjadi? Mungkin kamu bertanya, suara seperti apa sih yang dimaksud? Apakah seperti ada yang berbisik? Suara di sini bukan dalam arti harfiah. Ini adalah bentuk komunikasi dari alam bawah sadar kita. Bisa berupa perasaan yang kuat dan tiba-tiba, firasat atau gerakan hati, gambaran visual yang muncul cepat, dorongan atau ketertarikan spontan, keheningan yang memberikan kejelasan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pikiran sadar kita hanya seperti ujung gunung es. Sebagian besar proses terjadi di bawah sadar, yang kemudian mengirimkan pesan ke kesadaran kita dalam bentuk perasaan atau dorongan. Bagian 3. Bisakah kita menyengaja mendengarnya? Pertanyaan bagus. Ya, kita bisa menyengaja untuk mendengarnya. Tapi caranya bukan dengan memaksa, melainkan dengan menciptakan kondisi yang tepat agar pesan dari bawah sadar bisa naik ke permukaan. Kuncinya adalah keheningan. Kalau kita sibuk, stres, dikelilingi kebisingan, suara intuisi yang halus ini nggak bisa tembus. Dia tenggelam oleh kegaduhan ego yang selalu khawatir dan analitis. Bagian 4. Ciri-ciri nyata, bagaimana membedakannya? Sekarang kita masuk ke intinya. Ini 5 ciri pembeda yang paling gampang dikenali. 1. Bahasanya. Ego, panik, ribet, penuh, harus dan jangan. Gimana kalau gagal? Orang lain bakal mikir apa? Jangan deh, resikonya besar. Intuisi, tenang, sederhana, jelas. Lakukan saja. Ini terasa benar. 2. Sumbernya. Ego, dari pikiran analitis, penuh pertimbangan. Intuisi, dari perasaan tubuh, gut feeling, dada, atau perut. 3. Energi yang dibawa. Ego berbasis ketakutan, terasa berat, mengikat, bikin cemas. Intuisi berbasis keyakinan, terasa ringan, membebaskan, dan damai. 4. Orientasi waktu. Ego sibuk masa lalu dan masa depan. Intuisi selalu hadir di saat ini. 5. Hasil akhirnya. Ego keputusan bikin menyesal atau tambah stres. Intuisi
Keputusan meski menantang membawa pada pertumbuhan dan kedamaian jangka panjang. Bagian 5. Latihan praktis. 3 menit untuk mendengarkan intuisi. Menit ke-1. Hening dan turunkan noise. Mulailah. Duduklah dengan nyaman. Biarkan tubuhmu rileks, bahu menurun, wajah lembut tanpa tegang. Pejamkan matamu dan arahkan perhatian ke dalam. Tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Rasakan jeda sejenak, 3 detik sebelum menarik nafas berikutnya. Lakukan ini 3 kali penuh kesadaran. Bayangkan semua suara ego pikiranmu seperti riak-riak kecil di permukaan air. Dengan setiap hembusan nafas, riak itu mereda, semakin tenang, semakin jernih, hingga akhirnya permukaan air itu menjadi seperti cermin bening, mampu memantulkan cahaya dari dalam dirimu. Menit kedua, ajukan pertanyaan. Kemudian, perlahan letakkan tanganmu di dada atau di perut, di tempat di mana kamu paling merasakan kehidupan berdenyut. Hadirkan satu pertanyaan sederhana dalam hatimu. Tidak perlu rumit. Misalnya, apakah langkah ini baik untukku? Ucapkan dalam hati dengan lembut tanpa memaksa jawaban. Bayangkan pertanyaan itu meluncur turun ke dalam ruang hening di dirimu dan biarkan rasa menjawab tanpa kata-kata. Jangan terburu-buru. Percayalah, jawaban sejati tidak datang dari kepala, tetapi dari kedalaman yang lebih dalam. Menit ketiga, dengar respon. Lanjut, arahkan perhatianmu pada sensasi yang muncul. Apa yang kamu rasakan? Apakah ada perasaan ringan, lega, dan tenang? Jika iya, itu biasanya tanda ya, pertanda selaras dengan jalanmu. Ataukah muncul rasa sesak, berat, atau gelisah? Jika begitu, itu biasanya pertanda tidak, atau mungkin sebuah ajakan untuk menunda dan menunggu saat yang tepat. Biarkan kesan pertama itu tercatat dalam dirimu. Ingatlah, jawaban awal selalu jernih. Segala analisa panjang yang muncul setelahnya biasanya hanya suara ego yang mencoba ikut campur. Ini kuncinya. Suara intuisi tidak berteriak. Ia muncul singkat, cepat, dan netral, seperti bisikan halus yang lewat di tengah hening. Jika kamu terus berlatih, suara itu akan makin jelas terdengar, dan tubuhmu akan lebih mudah membedakan mana intuisi, mana ego. Ingatlah, latihan ini hanya butuh 3 menit saja. Tetapi, bila dilakukan dengan rutin, intuisi akan tumbuh seperti otot batin. Semakin kuat, semakin bisa diandalkan.
Dan yang paling penting, jangan buru-buru. Seringkali jawaban dari intuisi datang justru ketika kita sudah berhenti mencarinya. Percayalah, semesta selalu mendukung langkah yang selaras. Selanjutnya, sebagai penutup, tarik nafas lembut dan alami. Hembuskan dengan rasa syukur dan perlahan bukalah matamu. Membawa ketenangan ini kembali ke dalam hidupmu. Bagian 6. Menjadi sahabat bagi kedua suara. Setelah kita melakukan latihan praktis, intinya bukan untuk memenangkan satu suara dan membungkam yang lain. Tidak ada yang benar-benar harus dimusuhi. Suara ego hadir untuk melindungi. Ia lahir dari pengalaman, dari luka, dari kebutuhan untuk bertahan. Sementara intuisi adalah bisikan halus yang menuntun, mengarahkanmu ke jalan yang lebih selaras. Keduanya hanya suara. Keduanya adalah bagian dari dirimu yang ingin diperhatikan. Tujuannya adalah menjadi pengamat yang sadar, mampu berkata dengan lembut, "Oh, ini egoku yang sedang takut." Atau, "Oh, ini intuisiku yang sedang berbicara." Dengan begitu, kamu tidak lagi dikendalikan oleh suara-suara itu. Kamu yang memegang kendali. Kamu yang memilih dengan tenang tanpa perlu menolak, tanpa perlu menghakimi. Saat kamu menjadi sahabat bagi keduanya, ego tidak lagi menjadi musuh dan intuisi tidak lagi terasa samar. Keduanya hanya sinyal. Dan kamu sebagai kesadaran adalah ruang yang luas untuk mendengarkan semuanya dengan jernih. Bagian 7. Dari pendengar menjadi kesadaran itu sendiri. Selanjutnya, pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual, kita akan sampai pada sebuah pertanyaan sadar yang mendasar. Jika aku adalah kesadaran ini, bagian dari semesta yang utuh, apakah aku masih perlu mendengarkan intuisi? Dan jawaban yang lahir dari keheningan seringkali adalah tidak. Bukan karena intuisi itu tidak penting, tetapi karena pada level kesadaran tertinggi, kita menyadari bahwa kita bukanlah pihak yang mendengar. Kita adalah sumber dari suara itu sendiri. Intuisi bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah kompas internal, ekspresi alami dari kesadaran yang sudah menyatu dengan keseluruhan. Jadi, latihan mendengarkan intuisi sesungguhnya adalah sebuah jembatan. Ia menuntun kita untuk lebih peka, lebih jernih, sampai pada akhirnya kita sadar bahwa kita tidak perlu mencari jawaban di luar, karena kita sendiri adalah jawaban itu. Seperti gelombang di lautan yang sibuk mencari laut, padahal dirinya sendiri adalah laut. Berlatihlah, bukan hanya untuk mendengar ataupun mengharapkan sesuatu, tapi lebih dalam lagi untuk menginap siapa kita sebenarnya dengan penuh kesadaran. Maka percaya dirilah sepenuhnya. Jangan terperangkap pada ego kita. Bagian 8. Penutup perjalanan tanpa akhir. Setelah semua latihan, renungan, dan percakapan dengan dirimu sendiri, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai garis akhir. Kesadaran tidak punya ujung. Ia bukan tujuan, melainkan ruang tak terbatas tempat segalanya mengalir. Intuisi, ego, pikiran, rasa, semua hanyalah tamu yang singgah di rumah besar bernama dirimu. Dan kamu adalah tuan rumah yang menerima semuanya dengan penuh cinta. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu takut salah langkah.
Karena bahkan langkah yang tampak salah tetap menuntunmu kembali pulang ke sumber. Yang terpenting adalah terus hadir, terus ingat, terus kembali pada dirimu sendiri. Jadi, izinkan dirimu berjalan dengan ringan. Biarkan hidup mengalir apa adanya. Percayalah, semesta selalu tahu jalannya. Terima kasih telah berjalan bersama sampai di sini. Perjalananmu masih panjang, dan di setiap detiknya, kesadaran itu selalu ada, menuntun, menjaga, dan mengingatkan.